Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 9 SMP Lab School FIB UMJ. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Semangat selalu teman-teman ya, meskipun kita belajar dari rumah. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali belajar PPKN teman-teman ya, melanjutkan materi di minggu lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk ke penerapan Pancasila dari masa ke masa. Oke, sebelum kita masuk ke materi lebih jauh teman-teman, mari bersama-sama kita buka kelas kita dengan membaca doa sebelum belajar. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita akan langsung masuk ya teman-teman ke materinya. Yang pertama adalah Pancasila. Bunda Widya tahu nih, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata Pancasila. Ya, Pancasila itu adalah dasar dari negara Indonesia, negara kita, teman-teman. Nah, Pancasila ini adalah ya pedoman, ya, fondasi ataupun petunjuk nih yang bisa digunakan oleh bangsa Indonesia dan juga oleh negara Indonesia itu sendiri dalam menerapkan kehidupan di negara Indonesia. Nah, Pancasila ini dijadikan suatu pedoman yang benar-benar untuk kehidupan bermasyarakat ya dan bernegara di Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman mari kita baca isi dari Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik teman-teman, sesuai dengan judul kita ya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, kita akan langsung masuk ke masa yang pertama nih teman-teman, adalah masa Orde Lama. Nah, masa Orde Lama ini terbagi menjadi 3 periode. Untuk periode yang pertama yaitu periode tahun 1945 sampai 1950, di mana pada periode ini ya nilai persatuan dan kesatuan itu masih sangat tinggi. Namun, Pancasila belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan juga di dalam masa periode ini terjadi 2 pemberontakan nih teman-teman, yaitu pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948 dan juga ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Selanjutnya di periode kedua yaitu periode 1950 sampai 1959. Nah, pada periode ini penerapan Pancasila itu lebih diarahkan pada ideologi liberalisme nih teman-teman, yaitu kebebasan tanpa batasan. Tentunya yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Nah, pada masa ini juga sudah berjalan pemilu, ya, yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Nah, ini adalah pemilu yang pertama di Indonesia. Kemudian dalam periode ini Badan Konstituante gagal nih teman-teman menyusun undang-undang seperti yang diharapkan. Karena pada waktu itu Presiden memerintahkan ya Badan Konstituante untuk menyusun undang-undang, tapi ternyata gagal. Sehingga dikeluarkanlah dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Kita masuk ke periode ketiga teman-teman, yaitu tahun 1959 sampai 1966. Nah, pada periode ini Pancasila dilaksanakan masih belum secara murni dan konsekuen. Nah, banyak sekali juga terjadi penyimpangan, antara lain 1, adanya penyimpangan ideologis.
Yang kedua, Insinyur Soekarno diangkat oleh MPR sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, DPR dibubarkan oleh presiden karena tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian yang keempat, pemimpin lembaga tinggi negara diangkat menjadi menteri oleh presiden. Nah, sekarang kita masuk ke masa Orde Baru. Oke, teman-teman, pada masa Orde Baru ini berlangsung pada tanggal 19 Maret tahun 1966 sampai 20 Mei tahun 1998. Nah, masa Orde Baru ini bertekad nih teman-teman, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kemudian dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Baru ini ya, itu sangat menjunjung tinggi musyawarah mufakat, sehingga penyelenggaraan negara itu semuanya dilangsungkan dengan cara musyawarah mufakat. Nah, kemudian juga ya, pemerintah mencanangkan pelita atau pembangunan 5 tahun. Kemudian juga dilaksanakanlah pemilu, dikasih jatah kepemimpinan yaitu 5 tahun sekali. Kemudian juga pada masa Orde Baru ini ya, pembangunan nasional itu sangat berjalan dengan baik nih teman-teman ya, melalui program Repelita. Kemudian juga ada dampak negatif nih yang terjadi pada masa Orde Baru, di mana terdapat KKN yang sangat luar biasa sehingga pada masa itu mengakibatkan terjadinya krisis politik. Kita masuk ke masa reformasi. Setelah Orde Lama, masuk ke Orde Baru, selanjutnya kita masuk ke masa reformasi, teman-teman. Nah, reformasi ini terjadi setelah Orde Baru, yaitu pada tahun 1998. Kemudian pada saat itu yang tadinya presidennya dipimpin oleh Soeharto digantikan dengan B.J. Habibie. Nah, pada masa reformasi ini, masyarakat itu dapat mengeluarkan dan mengekspresikan pendapatnya secara bebas, tidak khawatir dibungkam seperti masa Orde Baru. Kemudian ada juga dampak negatifnya, ya, kebablasan istilahnya. Ya, sehingga mengakibatkan dampak negatif seperti munculnya hujatan, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan juga lain-lain. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa pada penerapan Pancasila dari masa ke masa ini dimulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai ke reformasi, masing-masing memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, kemudian teman-teman, kita juga mau masuk ke materi tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kita kan sudah mengetahui apa itu Pancasila, isi Pancasila. Sekarang tinggal kita masuk ke dalam nilai-nilainya. Nah, Pancasila itu sendiri, teman-teman, terdiri dari 3 asas, yaitu asas kebudayaan, asas religius, dan juga asas kenegaraan. Ketiga asas yang terjalin dapat dikatakan bahwa Pancasila itu memiliki hubungan kausalitas ya, atau tidak dapat dipertentangkan. Pancasila digunakan sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan kita ya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Oke, kita akan masuk ke dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila. Nah, yang pertama adalah sila ke-1, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Hormat, menghormati, dan toleransi. Yang ketiga, tidak memaksakan agama. Dan yang keempat adalah hidup rukun antar umat beragama. Lanjut, sekarang kita akan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang pertama, mengaku persamaan derajat, hak, dan kewajiban kita sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain.
Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ya, yaitu persatuan Indonesia adalah satu, menempatkan persatuan dan kesatuan ya di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, harus rela berkorban. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Lanjut ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah. Dan yang keempat, memusyawarahkan untuk mencapai mufakat. Sedangkan yang kelima, beriktikat baik dan juga tenggang rasa. Next, kita masuk ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kita dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan luhur. Yang kedua, bersikap adil. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Dan yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Demikian nih teman-teman untuk nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ya, nah Bunda harap dari materi yang hari ini kita pelajari yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, teman-teman bisa mempelajarinya kembali di rumah ya. Kemudian juga teman-teman bisa mempelajari dari buku paketnya teman-teman. Baca buku paketnya dan ambil rangkuman yang penting. Kemudian juga teman-teman boleh mengulang-ulang video ini agar teman-teman juga bisa mempelajari dan memahami materi yang hari ini kita pelajari. Oke teman-teman, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan kemudian ilmu yang hari ini kita pelajari bisa bermanfaat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.